Nggak nempel di celana kan? Ini, aduh, aku udah ada nempel. Ya, satu, dua, iya. Kami lewat. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kompetensi bagi saudara-saudara kami yang akan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Mewabah seperti zaman ketika buruh di Indonesia membuat kondisi ekonomi dan khususnya bidang tenaga kerja sosial menjadi terkoreksi. Menurut data Badan Penjahit Kementerian Keuangan pada bulan Agustus 2020, proyeksi angka tingkat ekonomi terbuka asal nasional bertambah sekitar 2,93% atau 1,3%. 4 orang peserta pelatihan berbasis kompetensi. Kami tidak hadirkan seluruhnya di ruangan ini. Kami takut ditegur oleh Bapak Gubernur, Bapak Dalam, Bapak Forkopimda. Kenapa di tengah-tengah masih kita waspada tinggi tentang COVID, dikumpulkan banyak, sebagian masih ada di asrama di belakang. Sekali belum meeting. Jadi bagi kami semakin cepat bergerak, insya Allah semakin akan running di sana dan insya Allah akan membuka secara nasional dari sana. Tapi karena perintah Bapak Dirjen tanggal 15 Desember kita harus buka sebelum tanggal 15 Januari, maka bagi kami berkaitan saya minta izin di forum rapi, mohon izin Bapak Dirjen, walaupun tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 akan dibuka secara nasional, tapi kami di Kendari sudah mengumumkan kepada saudara-saudara kami masyarakat Sulawesi Tenggara angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan untuk melakukan pendaftaran, untuk melakukan seleksi, yang pada akhirnya kami sepakati kami akan buka pada tanggal 10 Januari tanggal 5 di lantai 6 kantor kementerian. Seragam nasional nanti akan dibuka pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Diharapkan Bapak Presiden tanggal 10 Januari 2022 10 hari memasuki tahun baru 2022, kita semua dapat hadir di aula dan bangunan balai yang berkaitan dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menghadiri dan mengikuti acara pembukaan pelatihan berbasis kompetensi Korbi 16 orang dalam hal ini insya Allah selama salah satunya adalah satu menunjukkan kinerja kami di sini, yang kedua menata infrastruktur yang sudah ada, termasuk yang paling utama adalah memanfaatkan MIPA ini di tanah yang dibakar ini, sehingga pada saatnya nanti kami mohon kiranya BLK Kendari bertaraf internasional ini bisa dikabulkan. Nah, insya Allah pada saat ada kunjungan lapangan untuk meninjau kelayakan itu sudah bisa terjawab. Kalau sementara ini kan kita belum bisa bergerak karena diserahkan nanti kemarin tanggal 26 November, paripurnakan tanggal 23 Juni 2021. Tapi kita untung saja kita bergerak cepat menyiapkan untuk pagar dan pembangunan workshopnya, masih bisa kita dapat satu paket bangunan workshop dan satu paket pagar. Kalau tidak ini kan di akhir tahun, dan itu karena dukungan Bapak Dirjen, Ibu Menteri, sehingga kita diprioritaskan satu dulu, sambil secara perlahan tiap tahun menyelesaikan master plan tentang pembangunan pengembangan workshop di Jakarta. Pak, untuk tahap ya, anggaran untuk membangun di sebelah Pak? 8 miliar. Pak, kalau saya kembali lagi Pak, untuk tahap pertama berapa yang mengikuti pelatihan ini, dan apakah beda dengan tahun sebelumnya dan tahun ini gitu Pak, ada perbedaan sedikit atau gimana? Tahap pertama ini 144 orang. Sedikit berbeda dengan tahun ini karena sebenarnya sama aja dengan tahun lalu, cuma karena COVID, pelatihan kerjasama dengan industri itu direfokus. Kalau ini misalnya kita bisa wujudkan sehingga ada yang calon karyawan di perusahaan mana dia butuh, dia daftarkan di BLK Kendari, dia laporkan, kita latih. Tapi dengan satu konsekuensi sebagai di sambutan tadi, semua yang kita latih target yang terampil yang itu harus 68%. Nah kalau yang kerjasama dengan industri bukan lagi 68 tapi 100%. Salah satunya misalnya dengan PWI. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan lakukan untuk
desain grafis 16 orang, berarti 16 orang ini entah itu menjadi seperti bapak ibu semua atau mendesain apalah yang banyak itu menjadi kewenangan sana. Tugas kami adalah menyiapkan SDM yang untuk menguasai atau memiliki kompetensi di bidang desain grafis. Pak, harus lagi mungkin Pak, apa peserta yang mengikuti pelatihan ini lengkap terus melakukan pengawalan Pak sampai Kami bersyukur 10 hari memasuki tahun baru kami sudah bisa bergerak. Ini dilandasi oleh semboyan dan prinsip kerja kami, berpikir cerdas, bergerak cepat, bertindak cepat dan cermat. Ini tidak terlepas dari arahan pimpinan kami Bu Menteri untuk merespon cepat kebutuhan masyarakat akan kompetensi, sehingga persiapan di akhir tahun dalam jangka waktu kurang lebih 3 minggu dari sekarang kita bisa melakukan kegiatan pelatihan pembukaan pelatihan berbasis kompetensi yang pada hari ini kita sudah buka sebanyak 9 paket atau sebanyak 144 orang, satu paket boarding, 16 menginap di asrama BLK Kendari dalam waktu bulan lebih, sedangkan ada 8 paketnya itu non boarding atau datang setengah 8 dan kembali setengah 4 sore. Semua ini tidak terlepas dari pertama melaksanakan program Kementerian Ketenagakerjaan sebagai perwujudan visi misi Bapak Presiden dalam pengembangan peningkatan kualitas SDM. Yang kedua, mendukung visi misi Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara dalam menciptakan tenaga kerja terampil, menaikkan angka pengangguran dan sekaligus menjawab secara kelurahan menciptakan lapangan kerja. Pak, target peserta berapa Pak? Dan target untuk apakah di tahun 2022 ini BLK bertaraf internasional bisa diwujudkan? Satu target peserta, insya Allah mudah-mudahan dia adalah focusing karena COVID itu kita 3.000-an untuk Tahun 2022. 2022 yang dilakukan oleh BLK Kendari, yang dilakukan oleh BLK Unit Pelaksana Solusi Daerah, yang dilaksanakan oleh BLK Pusat, target kita 3.000-an orang dan nanti insya Allah akan selesai pada November 2020. Pak, Nah untuk balai besar internasional itu by proses, jadi artinya prosesnya panjang karena proses menaikkan staf tidak hanya di Kemenaker saja, tapi juga terkait dengan Dewan Pertimbangan Otonomi dan Masyarakat Kemenpan RT, sehingga kami sendiri belum melakukan kajian untuk usulan dalam rangka pengembangan itu, tapi Pak Gubernur tanggal 18 Februari menyerahkan langsung surat kepada Ibu Menteri usulan untuk menaikkan status BLK Kendari sebagai balai internasional. Bukti dukungan usulan itu adalah menghibahkan tanah sebanyak 4,58 hektar tempat pemakaman di Denpasar. Yang insya Allah awal Januari bahkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.